Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang pada mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Pada kepemimpinan administrator ini, saya mengambil agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Mata pelatihan yang saya ambil adalah kepemimpinan transformasional, di mana waktunya adalah 9 jam mata pelatihan, sekitar 405 menit. Adapun deskripsi singkatnya adalah mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan kemampuan dalam mengimplementasikan transformasional. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mereka mengaplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya. Adapun hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Dan indikator hasil belajarnya, setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, melakukan refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Adapun materi pokoknya, yaitu dan submateri pokoknya, yang pertama konsep dasar kepemimpinan transformasional. Di dalamnya ada pengertian dan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam birokrasi, kemudian prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir ciri kepemimpinan transformasional. Lalu yang kedua, konsep dasar coaching dan mentoring. Submateri pokoknya, pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Kemudian peranan dan karakteristik coach dan mentor. Terakhir, teknik-teknik coaching dan mentoring. Materi pokok ketiga adalah refleksi dan summary kepemimpinan transformasional, di mana di dalamnya ada refleksi dan kepemimpinan transformasional, kemudian peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi. Lalu yang ketiga, penerapan kepemimpinan transformasional. Terakhir, refleksi coaching dan mentoring dalam menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah, dalam mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini, saya memiliki strategi pembelajaran sebagai berikut. Saya menggunakan metode Glosstasol, penyajian dan penutup. Pada tahap pendahuluan, pertama-tama saya akan memberikan salam pembuka kepada peserta, kemudian memperkenalkan diri, kemudian saya meminta peserta memperkenalkan diri mereka secara kreatif dan inovatif. Setelah itu, saya memberikan kata bijak dan memberikan video motivasi. Nah, kemudian saya meminta peserta menyampaikan sedikit apa learning yang mereka dapat dari video motivasi itu. Setelah itu, saya menggali harapan mereka dengan memberikan kertas meta plan kepada mereka, sejumlah peserta, dan setelah itu saya meminta mereka menuliskan harapan mereka pada kertas meta plan, dan kemudian mereka menempelkannya pada whiteboard yang ada. Nah, akhirnya pada sesi ini, pada pendahuluan ini, saya menjelaskan peranan mata pelatihan dalam pembentukan
pembentukan kompetensi administrator, kemudian menjelaskan kaitan antara mata pelatihan yang ada dalam agenda 2. Kemudian saya akan menjelaskan secara global kepemimpinan transformasional itu dan menguraikan tujuan pembelajarannya. Lalu masuk kepada penyajian. Nah, pada tahap penyajian pertama pada pembahasan konsep dasar kepemimpinan transformasional, pertama saya menjelaskan materi pokok dan submateri pokoknya, kemudian memberikan persepsi dengan kata bijak tentang kepemimpinan, lalu menjelaskan pembahasan yang menyangkut apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan secara andragogis, kemudian menyajikan peran pemimpin dan melakukan pembahasan bersama peserta. Kemudian Bapak Ibu, saya memberikan teknik memperdalam pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Mereka di sini saya berikan waktu untuk menonton film. Sebelum menonton video tentang seorang tokoh dari Gubernur Sulawesi Selatan, dan mereka saya minta untuk menyampaikan akhirnya apa lesson yang mereka dapat dari tokoh tersebut. Setelah itu, saya meminta kepada mereka untuk melihat dari YouTube pemimpin-pemimpin transformational yang menjadi idola mereka. Kemudian saya lanjutkan kepada penyajian kedua, yaitu pembahasan tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Pada tahap ini, saya menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Kemudian saya membuat teknik make and match, melakukan review sebelumnya terhadap materi sebelumnya, kemudian memberikan persepsi. Nah, pada coaching dan mentoring ini, saya meminta peserta untuk memberikan pemahaman mereka tentang teori-teori yang mereka dapatkan. Nah, dalam ceramah pendek ini, saya menjelaskan tentang pengertian, manfaat coaching dan mentoring, bagaimana prinsip-prinsip coaching dan mentoring, bagaimana layout cara duduknya coach dan coachee, mentor dan mentee. Kemudian saya melakukan internalisasi terkait dengan pokok-pokok yang ada di atas. Setelah itu masuk kepada pembahasan coach dan mentor, bagaimana karakteristik seorang coach. Pada tahap ini saya melakukan review sebelumnya, melakukan building rapport, mengisi lembar kerja tentang karakteristik coach dan melakukan pembahasan, kemudian gunakan metode partisipatif. Setelah itu mengambil kesimpulan secara umum tentang materi konsep dasar coaching dan mentoring. Nah, setelah itu masuk kepada penyajian ketiga, yaitu refleksi dan summary kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Pada tahapan ini, saya mengajak peserta mendiskusikan apa yang mereka lakukan, karena pertama-tama saya meminta mereka merefleksikan diri mereka sebagai pemimpin administrator. Apakah yang mereka lakukan sudah benar menjadi pemimpin yang transformasional atau tidak? Setelah itu mereka memberikan pendapat mereka. Lalu saya minta peserta untuk melakukan simulasi coaching dan mentoring. Nah, di sini dalam coaching saya meminta mereka menggunakan teknik grow. Nah, mereka diminta untuk mempraktekkan berpasangan menggunakan teknik grow ini. Nah, setelah mereka diberi tugas peran masing-masing, ada yang sebagai coach, ada yang sebagai mentor, ada sebagai coachee, maka kemudian mereka bermain peran sesuai dengan penugasan yang diberikan dan alat-alat yang mereka telah persiapkan. Kemudian refleksi lagi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah tahapan penyajian, maka masuklah kepada tahapan penutup. Pada tahapan penutup ini saya memberikan rangkuman terhadap materi-materi yang sudah diberikan,
Kemudian saya menutup kelas dengan satu kata bijak. A great leader is a great steward. Nah, setelah itu saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada semua peserta yang sudah mengikuti pembelajaran. Setelah itu menutup pembelajaran dengan salam menutup. Demikian strategi pembelajaran kepemimpinan transformasional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.